TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buluah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, reuni 212 Rizik Syihab semalam telah digelar dengan sukses. Ya, sukses. Acaranya sukses sampai selesai dan itu luar biasanya. Yang live streaming itu lumayan banyak. Media-media mainstream, YouTube, dari mulai Tribun News dan lain sebagainya itu banyak mengikuti atau banyak menayangkan live streamingnya. Dan live streamingnya ini kalau boleh dibilang dari cara live streaming itu banyak komentar-komentar yang mengatakan yang ono PWLS itu lagi pada nangis lihat acara reuni 212 yang begitu banyak. Memang pengunjungnya banyak bro, pengunjungnya banyak, lumayan lah, tapi nggak sampai jutaan. Nggak bakalan jutaan itu loh, nggak seperti dulu yang dibilang keluar-keluar jutaan. Dan ada satu pertanyaan, biasanya yang namanya reuni 212 ini itu diselenggarakannya pagi-pagi, pakai dari mulai pagi sampai siang, tapi ini kok malam hari. Ada satu pertanyaan itu, dari dulu reuninya selalu siang hari dan kemudian ada orasi-orasinya. Ada orasi-orasi berbagai macam, untuk habib-habibnya orasi macam-macam lah ya. Dan ini ternyata, ini dilaksanakan malam hari, saudara. Malam hari, saudara. Dan Bapak Prabowo Subianto serta Pak Anies Baswedan tidak hadir. Kasihan juga. Yang sudah keluar-keluar katanya mau didatangi, mau dihadir oleh Presiden Prabowo, tapi tidak hadir. Sedulur TV Al-Waha. Jujur saja, ini jujur sejujur-jujurnya. Pada Pilpres kemarin itu saya milihnya Anies Baswedan loh, jangan salah. Saya mantan pemilih Anies Baswedan. Tapi nggak kayak sampean, para kibin, yang kemudian tetap aja mengkoar-koarkan. Itu sudah masa berlalu lah, masa Pilpres. Dan apalagi, nah, kalau saya itu jujur saya akui, setiap kali Pilpres itu saya selalu milihnya yang nggak bakalan jadi. Walaupun biidznillah saya sudah mengetahui siapa yang bakalan jadi, siapa yang bakalan jadi, itu saya milihnya yang nggak jadi. 2 kali saya milih Prabowo Subianto, nggak jadi semuanya, karena saya tahu dia tidak akan jadi. Yang akan jadi Bapak Joko Widodo, tapi saya milihnya Prabowo. Dan kemarin saya tahu yang akan jadi presiden itu adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto, tapi saya nggak milih beliau, padahal Pilpres sebelumnya 2 kali saya milih Prabowo. Kemudian saya milih Anies Baswedan yang nggak akan jadi. Itu barangkali qadarullahnya Allah supaya saya itu nggak sombong. Karena saya kayaknya kalau kemudian saya milih presiden terus jadi, saya jadi sombong. Maka Allah selamatkan saya supaya tidak jadi sombong, supaya tidak merendahkan orang lain yang pilihannya kalah, begitu. Jadi biarin aja saya yang diledekin sama teman-teman bahwa pilihan saya kalah. Kayaknya seperti itu, kayaknya gitu ya. Karena berkali-kali saya tahu ini yang mau jadi ini, tapi saya nggak milih itu yang akan jadi. Binilahnya kayak begitu. Nah, sekarang kembali kita kepada reuni 212 yang katanya akan dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Itu nggak datang sama sekali, diabaikan lah undangan itu. Kalau toh undangan itu sampai ke Setnek, ya memang sampai, tapi nggak dipedulikan itu Prabowo. Artinya bahwa 212 itu sudah nggak ada pengaruhnya lagi di Indonesia ini. Mau koar-koar bagaimanapun nggak ada ngaruh buat stabilitas negara Indonesia ini, sedulur TV Al-Waha. Dan apalagi kalau tadi ada pertanyaan, biasanya siang, ini kok malam? Karena apa? Ceramah-ceramah atau orasi-orasi si Bahar Smith dan Habib-Habib lainnya itu udah nggak laku beneran ini.
udah nggak laku satu itu, udah nggak laku. Karena mereka khawatir kalau nanti ceramah, nanti malah acaranya jadi nggak bagus. Mendingan udah sholawatan saja. Acaranya lebih banyak kan sholawatan akhirnya. Ya mending daripada koar-koar, daripada nebar provokasi kan begitu. Karena apa? Ceramah-ceramah si Bahar, si Rizik itu sudah nggak laku, meskipun di depan banyak orang itu yang dengar cuma ikut-ikutan aja, nggak mengakui apa yang di apa namanya diocehkan oleh Bang Bahar sama Bang Rizik, bro ya. Dan lagi memang semalam itu banyak orang lah, mungkin sekitar ada 3.000-an orang lah. Kenapa saya katakan itu tidak bisa disebut sebagai banyak, bro ya. Tidak bisa disebut sebagai pengunjungnya membeludak. Karena apa? Itu pengunjung dari seluruh Indonesia, dari seluruh Pulau Jawa lah katakanlah, dari berbagai daerah itu datang ke Jakarta. Lah di Jakartanya sendiri udah nggak banyak, udah sedikit. Kalau dari luar daerah nggak datang ya nggak banyak. Ini menunjukkan kalau dikumpulkan dari berbagai wilayah cuma segitu, cuma seupret, nggak ada sejuta itu, nggak seperti yang dibilang sama Bahar Rizik, jutaan luar biasa itu ngedabrusnya, jutaan dasmu, jutaan palamu peyang gitu kan ya, jutaan dasmu pekok. Nah, ini menunjukkan bahwa di seluruh wilayah tanah air Indonesia sudah nggak laku lagi itu namanya si Bahar sama si Rizik. Mereka takut kalau di siang hari kelihatan jumlahnya sedikit, makanya acaranya dirubah malam hari. Yang biasanya siang hari, tahun kemarin siang hari acaranya sebentar banget, nggak sampai jam 12 siang udah bubar. Karena apa? Udah loyo mereka melihat kalau yang dulu katanya reuni 212 itu bludak 7 juta orang datang, tapi tahun kemarin sedikit sekali. Silang Monas nggak tertutup manusia, ya masih banyak yang datang, tapi kalau dibanding dengan yang sudah sadar, jauh panggang daripada api sudare ya. Jadi kenapa kemudian dirubah menjadi malam? Alasannya adalah mereka takut, si Rizik, si Bahar itu takut kelihatan sedikitnya pengunjung, makanya dibikin malam hari supaya kalau di shot kamera itu nggak terlihat semuanya. Jadi malam hari gelap-gelapan aja, nggak begitu terlihat banyak. Kalau yang terlihat di kamera live streaming, ya orang 100 saja kan kalau di live streaming, di shooting itu jadi kelihatan banyak sekali. Manipulasi kamera itu hal biasa, bro ya. Apalagi manipulasi kamera itu hal biasa beneran. Manipulasi kamera itu hal biasa. Buat framing bahwa yang banyak sekali. Dan sekali lagi, ceramah-ceramah atau orasi-orasi Rizik dan Bahar itu sudah nggak laku kalau dibandingkan. Jadi saya ngomongnya jadi belibet ini. Jadi ngomong belibet kalau ngomong si Bahar sama si Rizik. Intinya bahwa FPI udah nggak laku di Indonesia ini. Kalau toh masih ada, yaitu adalah ampasnya, sisa-sisanya saja. Lebih banyak orang-orang yang sudah sadar daripada yang belum sadar. Karena boleh dianalisa 80% warga Indonesia itu sudah sadar bahwa mereka, para kabib-kabib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad itu tidak lagi sebagai keturunan Muhammad dan tidak perlu lagi diikuti. Kalau itu masih ada kiai-kiai yang membela-bela karena ada satu kepentingan, diantaranya karena sudah besanan atau hal-hal lainnya. Begitu saja, saya menyimpulkan bahwa 212 reuninya sudah nggak laku lagi di Indonesia. Saya Bahril Ulum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.